matras. Gue lagi enak tidur nih, semua pada tidur nih, tiduran gitu ya. Tiduran. Gue nggak tahu tuh jam berapa. Ada bangunin gue. Ini orang siapa ya? Kayak orang kayak pementasan drama gitu ya. Tapi mohon maaf nih, asumsi gue tuh kalau yang dibawa bilangnya mas tuh kemungkinan tuh yang semar. Oke. Lele. Bangunin, ini antara bangunin Bang Heru nih ya? Antara mimpi atau halusinasi, antara sadar tidak sadar. Lele, ojo turu sini le. Itu sampai di rumahnya setelah turun dari pendaki itu diteror lagi. Ah masa sih diteror? Malamnya nyinden lah, nari lah, terus kayak ketawa-ketawa suara raksasa lah. Iya gitu cuman ya. Tiba-tiba ketawa? Ketawa sendirinya diangkat. Ah serius tuh mas? Kata Dedi ya, merinding. Ini kata Dedi, ini kan setelah turun dari ini belum gue ceritain channel lain. Itu pakai bahasa Jawa. Merinding. Itu Dedi cerita. Pas gue denger ceritanya, oh iya bener gila. Makanya semenjak itu gue ilfeel dengan cewek itu. Akhirnya gabung sama kita kan, ya udah sini aja dulu. Habis kan kehujanan juga, sempat kehujanan. Ngobrol. Udahlah Mbak sini aja. Nah, sama Mas Indra bilang begini, Mbak jangan. Jadi di sini ya, Pos yang Semar ada patung, ini ada cungkup. Nah di sini ada lagi nih, ada payung-payung. Dia nge-camp di sini. Buka tenda? Buka tenda, Mas Indra bilang jangan di situ. Nah yang temannya bilang yang cowok, yang nggak tahu yang nama kita nggak kenal ya, tiba-tiba. Ah udah sini aja, capek. Ini buka tenda. Mas Indra, ya so tahu banget gitu ya. Kayak ngegurutin dalam bahasa Jawa. Iya. Ngomong apa sih Mas? So tahu banget nih orang. Udah biarin aja, biar tahu rasa. Kenapa Mas tahu rasa? Udah, udah kita ini aja. Nah kita bukain apa namanya? Kalau dulu bilang belum ada flash zaman gue dulu pakai kayak terpal warung. Oke. Kita ini buat ini hujan, matras. Gue lagi enak tidur nih, semua pada tidur nih, tiduran gitu ya. Tiduran. Gue nggak tahu tuh jam berapa. Ada bangunin gue. Ini orang siapa ya? Kayak orang kayak pementasan drama gitu ya. Tapi mohon maaf nih, asumsi gue tuh kalau yang dibawa bilangnya mas tuh kemungkinan tuh yang semar. Oke. Lele. Bangunin, ini antara bangunin Bang Heru nih ya? Antara mimpi atau halusinasi, antara sadar tidak sadar. Lele, ojo turu sini le. Jangan tidur di sini. Jangan tidur di sini. Jangan di dalam. Lihat ini siapa nih? Pas gue bawa kabut. Ini orang apa bukan? Kan lagi aku berpikir, jangan-jangan ada pementasan apa, ketoprak atau ludruk kali daerah sini kan? Iya, karena banyak pendaki ya. Apaan sih nih? Iya mbak siapa sih? Tapi tangannya begini. Orangnya nggak pakai baju, perutnya gede. Buncit ya? Terus pakai kayak lurik gitu, kain di sini putih, itu batik putih, hitam putih. Tapi mukanya ini ada jenggotan nggak? Nih ojo terus sini. Tapi dia senyum. Ojo terus sini, sana di dalam. Setahu gue cuma geser doang. Jadi kalau ada warung tuh ada bangku di bawahnya kan. Setahu gue di situ. Udah lah situ. Mbak siapa? Dia ketawa aja. Mas gue liat temen gue, loh nggak ada yang ngeliat. Mas Indra sendiri tidur ngorok. Waduh, apa ya? Mimpi kali. Pas enak tidur gini. Tapi akhirnya Bang Heru pindah apa enggak? Pindah memang. Pindah kan? Kalau dari sini ke sini kan, di pojokan sini. Cuma ngegeser berarti ya? Bang enak tidur gini. Gue lihat ada suara cewek teriak-teriak. Baru semua temen gue pada bangunin gue. Wih bangun. Tuh cewek itu teriak. Tuh satu sama lain tuh berantem. Berantem bukan jambak-jambakan. Jambak-jambakan? Bukan, gaya silat. Oh alah. Dan anehnya lagi yang gue lihat, itu semuanya lihat. Tapi yang lihat bener lihat persis, yang pandangan mata sama. Gue dengan Mas Indra. Itu badan tuh lo bengkak semua. Lo tau mata kita kan segini ya? Iya. Mata segini. Jadi berapa kali lipat ya? Ya mata segede bola apa? Bola tenis. Mas, kok Mas? Udah jangan lihat di mana gini. Itu mental lagi nih. Gebrak. Bukan terbang ya? Oke. Bentur ke pohon sini. Entah apa yang di ini nih dalam yang diributkan ya? Itu rambut itu udah kayak gimana sih kalau barang kita kecil kayak
di pompa balon gimana sih orang-orang ada yang balon itu kayak gitu. Hah, apaan nih mas? Kok raksasa? Terus diam dia. Nah Mas Indra langsung baca-baca, gitu, baca-baca. Gue diem kan, itu gue diem aja. Iya, gini ya. Tapi dalam hati gue, nggak mungkin banget, gue mimpi banget nih. Soalnya gue dibilangnya tidur, suruh pindahin tidur. Iya. Bohong banget nih. Kuprak. Singkat cerita Mas Indra ditangkap, dibaca-bacain. Nah pas anehnya, begitu cewek itu sadar, dia kan pakai jaket, kebuka, kaosnya merah. Jadi gue ingat, Mas, jangan-jangan yang di bawah tadi yang pertama bilang, yang pakai baju merah mati di gunung ini. Oh, sebelumnya pas naik ada yang bilang kayak gitu? Ya, itu yang dibilang yang kayak pertama yang bilang ODGJ itu. Oh. Baru gue ingat. Oke. Baju merah mati kamu. Gitu. Emang ada pantangan kah kalau ke Gunung Arjuna itu nggak boleh pakai baju merah? Baju merah ganjil cewek haid. Cuman gue nggak denger yang baju merah, dengarnya baju terang doang. Tidak boleh pakai terang-terang. Mas Indra, oh ini kali bilang sama yang di bawah nih kuncen sama orang itu dibilangnya baju merah. Hah? Masa sih mas? Udah deh. Setelah itu sadar, itu badannya kayak biasa, tapi itu badannya luka-luka. Abis pasti. Luka-luka. Kan kebentur sana, terbentur sini. Akhirnya sama temen gue ditolong lah itu. Cuman ya gimana, karena kita buat P3K kan bukan nolong juga kan. Akhirnya ini ya nggak ngerti lah entah mau apa enggak kan. Nggak ngerti entah mau atau enggak. Obatin. Nah teman itu yang 3 orang tuh cowok diem aja. Mas gimana mas teman ini? Dia nggak ngerti kali Bang Heru. Iya. Ketakutan sampai di bawah slimbag begini aja. Lihat temannya berantem dipentokin pohon sana pohon sini. Berarti yang perempuan itu dua-duanya dong yang kayak ibaratnya katanya kesurupan lah ya gitu ya. Dua-duanya ya. Iya. Kalau lo lihat film ini Avenger Hulk kayak gitu dibantingin. Bang, kantem sini, kantem sana. Ya Allah. Gila. Bajunya memang robek-robek, bajunya benar robek-robek. Cuma lecet-lecet. Seharusnya kalau gue bilang, ini kalau ada benturan keras gini pasti patah-patah. Iya. Pasti patah-patah. Kalau benturannya hebat begitu. Pasti patah-patah. Tapi pas sadar tuh ya, kan pasti cerita dong gitu segala macem. Sebelum mereka seperti itu tuh mereka posisinya lagi tidur kah? Lagi ngobrol kah? Lagi tidur. Nah, singkat cerita, pas kita ada istirahat gitu, kita turun ke bawah. Tapi ada anehnya lagi. Semua temen gue nyari gue. Nyariin Bang Heru. Bang Heru di mana? Nggak tahu, gue tidur dalam cungkup. Dalam cungkup. Cungkup tuh apa tuh? Cungkup tuh kayak apa ya? Kalau kita tempat peziarah tuh. Oke. Kan situ ada makom ya. Gue nggak tahu makom apa. Kita bilangnya situ kan petilasan ya, semar. Gue tidur di dalam. Otomatis nggak kelihatan. Padahal itu tempat-tempatnya digembok atau ditutup. Kayak rumah kecil di situ di dalam. Nggak boleh masuk sembarangan orang kan? Ya, gue nggak tahu pindah ke situ. Bohong banget, orang gue tidur di samping deket warung. Kan ada warung. Iya. Apaan? Jadi pas teman gue nyari itu teriak-teriak gitu, gue dengar, gue di dalam. Baru gue bisa buka tuh pintu rumah gue biok gitu lah. Padahal gue di luar. Tapi temen bilang, bohong. Lah gue tidur di luar, tanya Mas Indra. Iya, kayak lu di luar. Nggak tahu kan gue di dalam. Kan kita lihat sendiri mas yang cewek kesurupan dibanting-banting itu. Iya. Tapi kita tidur lagi. Iya kan gue tidur di luar mas. Ya, tapi paginya kita cari lu nggak ada. Nggak tahu tidur di dalam itu rumah gobiok itu yang kayak cungkup itu. Bang Heru nggak sadar tuh? Nggak sadar, dan situ nggak mimpi buruk atau apa. Tapi menurut perasaan gue ya, perasaan aja nih, kayak dipangku sama seorang tua gitu. Kemana aja. Tapi gue liat nih orang siapa ya kayak sinarnya. Jadi gini, gue tiduran nih ya. Mau naik gitu, kepala gue, udah tidur aja digini, kepala gue digini, tidur aja. Ini si orang siapa? Mbak siapa? Bapak siapa? Udah tidur aja, Anggir. Gue nggak tahu Anggir itu apa. Gue nggak ngerti bahasa Jawa. Si orang siapa kan? Bagi gue tuh mimpi. Anggap aja mimpi. Iya. Gitu. Nah setelah turun, kita turun itu, hujan udah nggak deras lagi, udah gerimis. Nah si pendaki yang Jawa Tengah itu turunnya lari. Akibatnya apa? Jatuh, kayak tau nggak lo? Jatuh tuh nabrak satu sama lain. Oke. Udah, temannya tuh ada yang kesel yang cowok. Oh, 5-5-nya tuh? 5-5-nya, kayak lu tau nggak bola bowling? Iya. Diantem kayak gitu. Seharusnya kan nggak boleh turun kita sembari lari, itu kesalahan, itu nggak boleh kalau pendakian gunung. Ya kemungkinan mereka udah takut kali bang. Udah trauma. Udah buru-buru pingin turun. Nah, apa? Terus pas udah ini, terus diobatin sama teman gua. Udah diobatin. Nah, singkat cerita sampailah di bawah.
Di bawah, pas sampai di pos 2, ada pos 2 namanya Tampuono ya, yang sekutram tuh, yang sedang Dewi Kunti, situ ada kuncian lagi. Kamu semuanya mandi. Siapa mau mandi, dingin gitu mandi. Iya. Gue bilang gini, saya nggak mau mandi, Mbak. Gue jawab, nggak, saya nggak mau mandi. Mohon maaf, Denmas. Nama saya Her, bukan Denmas. Oke. Nggak, cuci muka, semua cuci muka. Begitu cuci muka tuh cewek langsung teriak semua, sama yang cowok-cowok, perih. Kayak kebakar. Ya gue kan biasa aja ya. Cuci muka ngapain? Cuci muka aja. Dan dari cuci muka gue minum tuh air tuh. Sebenarnya tuh nggak boleh. Oh, nggak boleh diminum? Ya, maksudnya boleh tapi harus pakai inilah tadangan. Oh, gue minum saking ausnya, gue minum aja. Gue kayak gini loh, kayak kita nyeruput kayak di mangkok gitu ya? sebenarnya minum air aja tuh. Kan? Saking aus, gue bodo amat deh tuh. Ya. Mau memang tempatnya itu sakral tapi bener-bener aus. Tapi kunciannya, ya ampun sampai begitu kan. Gue masih bodo amat. Nah begitu turun ke bawah, itu ambil di bawah kuncinya. Kan itu banyak kuncian, banyak karena untuk orang di situ bertapa apa segala macam. Iya, ada berziarah kan. Nah. Apa yang kamu lakukan di atas? Kan saya bilang nggak boleh pakai baju merah. Ya saya nggak ada baju lagi Pak, ini baju merah. Oh, si perempuan itu? Tapi gue bilang sama Mas Indra, Mas kenapa sih baju merah? Kayaknya bukan ini. Ternyata cewek itu sepanjang ada di tempat-tempat petilasan itu, ya mungkin apa kalau dibilang ya, bukan mesum ya, ya cium-ciuman itu. Kamu itu kurang ajar di sini. Jadi bukan baju merahnya. Terkesan tidak punya etika, tidak menghargai ya. Okay. Misalnya ada candi, ada apa? Yes. Nih cowok cewek. Dia berfoto. Iya, cium-ciuman gitu. Ternyata ya ampun. Okay. Nah singkat cerita, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Nah ternyata teman gue udah tukeran telepon. Nah setelah berapa bulan, ternyata teman gue itu masih Dedi ini sama tuh cewek itu. Gue lupa namanya siapa. Masih keep kontak ya ternyata mereka? Masih keep kontak. Oke. Lo tau gak, Ru? Anggaplah selama cewek itu, Bunga lah. Oke. Gila lo, Bu. Si Bunga, Ru. Begitu turun dari, dia cerita dia. Si Bunga sama satu lagi, anggaplah. Satu lagi Bunga, satu lagi siapa ya? Nama Bunga atau Kenanga gitu ya. Iya. Itu sampai di rumahnya setelah turun dari pendaki itu. Diteror lagi. Yang bener loh, Det. Ini dia cerita pas di kampus. Diteror dengan yang dari sana. Makhluk dari gunung ya? Masa sih diteror? Malamnya nyinden lah, nari lah, terus kayak ketawa-ketawa suara raksasa lah. Yang bener loh. Okay. Ya gue kan sama dia kan ini. Tadinya gue PDKT, akhirnya gue kagak jadi. Jadi kata lagi pacaran, katanya dia ya, kan katanya nih. Lagi pacaran, nggak tahu mungkin di zaman itu kita ya masih kuliah, kalau kita ke kafe juga uang juga kurang gitu ya. Dia bilang, kata lo di mana lo pacaran? Apa di taman? Tiba-tiba lagi pacaran gini. Itu jam berapa? Ya habis maghrib. Kalau gila lo, gue lagi begini. Kata dia ya, gini ya cuman. Tiba-tiba ketawa. Ketawa, sendirinya diangkat. Serius tuh? Kata Dedi ya. Gue merinding. Ini kata Dedi. Ini kan setelah turun dari ini. Itu belum gue ceritain channel lain. Itu pakai bahasa Jawa. Merinding. Itu Dedi cerita. Pas gue dengar ceritanya, oh iya bener gila. Makanya semenjak itu gue ilfeel dengan cewek itu. Oke. Nah, terus enggak lo ada lagi ya yang lo ini. Itu kan kasihan juga lah, Det, kasihan. Ayo kita ke rumahnya. Nah waktu itu mah gue diajakin tapi nggak sempat. Yang ikut itu akhirnya si Nano. Nano yang nggak ikut naik gunung itu. Karena Nano juga ya akhirnya dibawa ke orang pintar. Akhirnya cewek itu sembunyinya berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Yang masuk banyak sosok itu. Ada 7 penari. Salah satunya yang Bang Heru lihat itu ya. 7 penari. Katanya ya, kan katanya. Terus mau ngapain lagi ke tempat itu? Ya gimana lah bro, kan cakep-cakep. Masa boleh? Nggak usah. Kan lo nggak jadi ngebet, nggak jadi lebokin. Nggak usah. Jangan deh. Nggak mau lagi gue horor, nggak mau lagi. Gue bersumpah, gue tidak mau pacaran dengan anak gunung cewek. Akhirnya dia bersumpah gitu ya? Nyata bukan si Bunga doang, si Kenanga juga. Tapi versinya Kenanga beda. Kalau si Bunga katanya 7 penari. Kalau si Kenanga? 7 sinden. 7 sinden. Katanya ya. Gua ngerti itu. Dari sinden mulai tua sampai muda, sampai anak-anak belajar sinden. Katanya. Sempat ditanya nggak sih Bang Heru, kenapa si makhluk-makhluk ini ya, tidak terlihat ini selalu ngikutin si Bunga, selalu ngikutin si Kenanga gitu. Apa mereka
meminta sesuatu kah, atau mereka memang tertarik dengan raga si perempuan itu kah gitu? Gimana tuh? Tertarik dengan raganya. Tertarik dengan Karena raganya. yang raganya itu apa, kalau orang Mas Indra bilang itu kenapa Mas ya? Kan teman-teman Mas Indra itu kenapa bisa gitu Mas ya? Ya saya ke sana lagi, ternyata Mas Indra ke sana lagi. Waktu itu di bawa tamu, tapi bukan naik gunung ya, cuma sampai ke pos 4. Saya tanya lagi tuh kenapa? Pos 4 itu Eyang Semar. Eyang Semar. Itu pos paling angker. Yes. 4. Gue tanya Mas Indra itu kenapa Mas? Dan kenapa kita mencoba lagi itu? Kenapa batu ini nggak bergerak? Jadi begini akhirnya. Oh iya, tadi Bang Heru belum menjelasin. Kalau bergerak mitosnya apa? Kalau diem aja mitosnya apa? Nah, ini gini katanya. Kalau ogal-agil itu kan bergerak. Kalau bergerak berarti pendiriannya belum nggak bagus, masih bisa digoyahkan oleh orang kiri atau kanan. Tidak punya pendirian. Katanya begitu ya. Oke. Kalau ogal-agil masih labil jiwanya. Iya. Begitu katanya. Tapi kalau udah kekeh berarti udah oke nih, udah mantep. Kan gitu kan katanya ya. Yes. Kan Tapi emang filosofinya sih memang nyambung sih. Kalau gue kadang labil kadang kagak. Kayak gitu. Dan juga ada beberapa yang dari itu. Ini Mas Indra itu kalau gue bilang kalau zaman sekarang tuh mungkin dibilang bisa retrokognisi. Oke. Dia tuh banyak melakukan di luar dari batas kepatutan. Itu apa tuh Mas maksudnya? Apa kalau dibilang, mohon maaf ya kita jangan bukan ngomong jorok, bukan ke arah mesum. Aduh gue bilangnya gak enak ke channel lo nih. Nggak apa-apa, selalu aja. Grepe. Oh. Grepe di candi Sepila, grepe di candi Jawa Dipa, grepe di tenda, grepe sampai di ciuman. Akhirnya itu kenapa ribut? Yang ternyata yang dua cowok itu ini saling ngegepet, yang dua ini satu kan bengong kan, kesel. Tapi itu ternyata senior. Bangke. Yang sendiri itu? Iya, ternyata seniornya dia. Kurang ajar lo, gue ini malah lo pacaran gini-gini gitu. Makanya itu kenapa ribut di tenda. Dan waktu itu Bang Indra ketemu sama senior yang bawa sepasang itu pendaki cewek cowok. Oke. Berarti memang mereka melakukan hal yang tidak senonoh di gunung itu. Ada batu diambil. Oke. Batu diambil. Kan situ banyak arca-arca tuh. Ya. Nah, kan mungkin ada kayak Gunung Lawu tuh, ada batu nggak boleh pindahin, ada yang diambil, dimasukin. Itu kan batu situs prasejarah itu, maka dikejar. Oh, makanya itu kan tadi aku bilang, kenapa bisa sampai ngikut? Nah, ada batu diambil. Nah, kalau ngikut itu berarti ada something. Iya, ada batu diambil, batu arca, entah di Candi Sepilar, Jawa Dipa atau Mangkurotomo. Oke. Gitu. Kalau pos 7 itu apa namanya? Jawa Dipa. Jawa Dipa. Just, di situ ada batu? Di situ bentuknya ya model apa ya, kayak undak-undakan candi gitu. Okay. Batu, kalau batu sih ada. Cuman kalau itu gue nggak begitu perhatiin. Oke. Ya, kurang lebih ceritanya segitu. Nih, aku mau nanya ya Bang Heru. Pas di pos 4 di Eyang Semar. Eyang Semar. Itu kan posisinya itu yang Bang Heru bilang tidur. Serasa kalau bangun tidur aja gitu kan. Kita tiduran tuh. Siapa sih nih orang nih yang mangku kita nih? Iya. Ini padahal dijulekin gua. Iya, tidur gua aja. Gak usah bangun lu. Iya, tidur aja udah gitu. Itu berasa kayak kepala tuh kayak di paha ya? Iya. Ya. Gitu. Kan tidak semua pendaki, kita ngomongnya pendaki ya, tidak semua pendaki bisa ngerasain hal-hal seperti itu nih. Pasti kan hanya orang-orang pilihan atau ya orang-orang semacam itulah. Apalagi yang ketemu dengan Eyang Semar. Eyang Semar itu termasuk leluhur Nusantara. Ya gitu, leluhur yang boleh punya nama Santero Nusantara ini pasti tahu semua dengan Eyang Semar gitu. Nah, yang aku pengen tahu nih, dikit aja deh kasih bocoran. Di saat itu apa sih yang disampaikan? Gitu. Apa boleh kayak dibocorin dikit gitu? Apa ya dibilangnya begini? Karena dia tidak bilang cuman tidur aja gitu, nggak sebatas itu gitu. Ada dikasih suatu benda, dikasih ke ibu kamu atau mbah kamu, kamu yang harus rukun. Terus apa? Kalau gue bilang, kalau gue ngomong itu nggak keluar suara gue, tapi kayaknya gue ngomong. Kan gue tidak bisa bahasa Jawa, gue ngomong aja, tapi soalnya tuh kayak nyambung gitu. Kayak emang benar berkomunikasi ya Bang Heru ya? Ngomong. Kan gue anggap antara sadar tidak sadar atau mimpi dan halusinasi. Itu gue anggap
Karena di zaman itu masih umur 20-an, 25. Siapa nih? Tapi gue ajak ngobrol aja. Gitu. Yang gue inget kata-kata seperti itu. Iya, maksudnya sih bahasanya nih ya, kalau aku nggak salah gitu. Aku tuh ngelihat Bang Heru sama beliau tuh memang berkomunikasi gitu, memang ngobrol gitu. Tapi karena ngeliatnya dari jauh gitu kan, jadi nggak kedengeran deh nih, minta infonya nih dari yang sama sosoknya langsung nih yang ada di situ gitu. Ternyata emang di situ Bang Heru dikasih sebuah benda yang disampaikan untuk yang rukun lah sama ibu. Tapi bendanya itu nggak tahu, gue taruh di kantong. Okay. Pas gue ini ada, tapi gue diam aja. Oh ya, berarti udah ada di kantong. Dan ya? Mas Indra juga dapat apa tuh Mas? Nggak tahu. Mas Indra malah nggak usah. Saya nggak berhak melihat. Ya, emang bukan haknya kan juga. Karena kan? gue ingat pesannya, ini kamu harus kasih ke orang tua kamu. Gue kasih ke ibu gue gak ngerti. Kasih ke Mbak. Oke. Dari mana? Arjuna Mbak. Apa nih Mbak? Dah. Umur berapa? 24, 25. Ntar. Oh. Gitu. Ntar. Tapi udah lihat bendanya udah lihat. Ntar. Berarti sekarang udah dong. Udah lihat. Udah dong. Udah lihat Itu kan 20. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu. Tahun 95 ya. Sekarang berapa ya? 2022 berapa tuh? Berapa tuh? Ya kan sekitar Iya. Iya dong ya. Baru sekarang udah pegang. Udah lihat. Ya. Tahun 2013 pas umur 40 tahun udah lihat. Oke, iya dong. baru lihat dengan jelas. Ya. Apa bentukannya ya gitu kan? Baru oh ini toh yang kemarin gue bawa nih dari Arjuno gitu ya. First time gue ke Arjuno dapat ini dari Eyang Semar. Itu kan pertama kali. Tapi ya gue mohon maaf ya di sini sudah mengklarifikasi. Gue bukan menganggap wah itu Eyang Semar enggak. Iya. Sosoknya mirip. Tapi kalau kata Kuncen, wah beruntung Mas ditemui sama Eyang Semar. Kan katanya. Iya, kan katanya ya. Kan katanya. Iya. Jadi kita nggak boleh mengkultuskan loh. Iya loh, betul. Iya kan gue bilang antara mimpi halusinasi antara sadar tidak sadar. Tapi benda itu ada. Yes. Gitu. Pokoknya nasihat sangat bijak dan sangat baik. Ya. Setelah itu ya rambutnya iniin kayak gimana sih kayak nana bobo gitu. Yes. Jadi gue iya. Mau ini lagi mau bangun tidur. Ya, tidur deh. Udah. Tidur. Gitu. Dengerin dulu, aku lagi ngasih wejangan. Setahu gue kan di situ tidak ada penerangan, tapi di situ terang banget dan silau. Gue nyeliat ini doang bawahnya doang. Baju zaman dulu. Mengkilat semuanya. Gitu. Iya sih. Kalau yang dari situ sih ngambilnya selagi dia ngasih pesan yang positif, ya kita terima aja ya gitu kan ya Bang Heru ya. Oke. Aku dapat titipan nih Bang Heru untuk tanya untuk yang di pos 7. Tadi apa namanya pos 7? Jawa Dipa. Jawa Dipa. Mitos di Jawa Dipa tuh apa? Kalau Jawa Dipa setahu gue yang di dalam sejarah itu kan kita namanya kalau di Tanah Sumatera kan Swarna Dwipa. Swarna Dwipa. Jawa Pulau Sumatera mengandung emas. Oke. Kalau di Jawa ya Jawa Dwipa mengandung beras, artinya kesuburan. Kemakmuran. Gitu. Makanya dibilang Jawa Dipa. Memang pernah ngobrol dengan Mas Inda, ini gimana dulu sejarah Gunung Arjuna dulu memang pusat agama Hindu, dan banyak situ banyak petilasa dan arca-arca peninggalan kerajaan Majapahit. Akhirnya Mas Inda bilang, masa sih Mas saya kan ini tanya sama orang tuanya. Mas Heru ada ini. Oh enggak dikasih tahu. Iya nanti tanya aja. Saya nggak ada keturunan siapa loh Mas. Nanti tanya aja. Udah ditanya dong. Ya, apa jawabannya? Ya pasti ya dibilang. Ada itu ya. Ada listnya ya ternyata ya di situ ya. Gitu. Itu kan zaman itu masih selengean, gue nggak ngerti apa-apa, taunya have fun aja. Iya. Gitu. Pas sekarang baru sadar, oh ternyata nama gue ada di list itu loh. Ya. Iya. Ya, tapi intinya ialah, ya maksudnya kalau itu mesti introspeksi diri. Yes, itu pasti. Nggak boleh sembarangan, jaga etika, jaga adat istiadat, kearifan lokal, saling hormati, saling sopan santun, gitu. Iya. Aku juga pernah Bang Heru dimarahin sama sosok yang nggak kelihatan perkara etika. Ya karena aku juga kan masih baru begini ya, masih pemula gini, aku beranggapannya kayak ngobrol sama manusia aja gitu. Tiba-tiba ngobrol sama dia yang jauh, abadnya jauh banget, dan etikanya tuh memang mereka lebih yang lu
sopan sama orang tua nggak kayak gini caranya, harus yang lebih begini gitu ya mak. Ya itu juga, oh di sini aku baru ngerasain, oh baru tahu. Nah, dan itu juga sebelum gue tahun 2013 umur gue 40 tahun, pas tahun 2012 gue ikut operasi Sukhoi ya, itu kan ada sana juga ikut operasi yang Sukhoi Gunung Salak. Saking banyak relawan di atas puncak 1.500 orang, TNI Polri, Basarnas dan orang kampung. Itu gue udah lama nggak naik gunung, gue udah capek banget. Gue tidur di makam Mbah Salak, saking capeknya. Dan di situ nggak berpikir mau ke tempat angker karena tempat yang strategis pasti buat tenda dong yang iyalah. Mungkin Mary tidur di tempat tenda. Iyalah. Gue hanya bawa sleeping bag, bawa matras, udah gue ngucapin salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sampurasun, saya Heru, sampurasun apa? Mau istirahat. Udah gue tidur krok, tapi di mimpi itu sama. Tapi ini di Jawa Barat. Kemana aja tuh Jang, bangun nggak bisa, tidur loh. Sunda tapi. Mana aja tuh Jang, baru datang ke tempat Abah. Mau Abah siapa? Udah tidur. Begini pala gua diginiin. Bangun tidur lagi, udah tidur. Kamu nggak bisa tahu siapa saya. Gitu. Iya, nggak boleh cepet-cepet bangun, orang belum selesai ngobrolnya. Gitu. Iya. Ngebangun. Kan apa ya? Ini siapa sih ini? Tapi terang juga tempatnya. Terang. Terang tuh karena aura mereka. Auranya. Ya. Itu kan makam kan gelap. Iya. Kalau yang terang sana mah tempat tenda-tenda para tim SAR. Dan itu pas kemarin besok-besoknya tuh kuncen bilang, lu gila lu tidur situ. Ya, gimana, gue udah capek banget gue ada. Tapi pas paginya kan bersihin juga sisa sampah segala macem, bersihin nyapu. Lu gila lu bang tidur. Ya gimana, gue nggak bilang lagi, gue udah capek banget. Nggak ada pikiran, wah itu nggak ada. Ya, tapi kita tetap permisi. Udah capek banget itu di Gunung Arjuna mah Salak. Arjuna sama Salak tuh ya. Yang di Pangku itu. Yang di Pangku ya. Cuma beda bahasa. Yes. Selama Bang Heru kan udah nggak cuma 1 kali 2, udah nggak kehitung nih pakai jari ya pasti turun naik gunung ya. Hal paling berkesan apa? Apanya tuh? Ketemu dengan siapa? Di gunung? Ya di antara gunung-gunung sih. Oke deh, kita ngambil dari 7 gunung yang paling tertinggi. Argopuro. Panjang ceritanya. Ya kayak itu next. Itu mah buat next. Itu buat bocoran-bocoran aja biar penasaran ya nggak? Gitu. Dan itu memang dari pendakian segala macam, sampai teman mendakikan berpusaka sampai sosok yang wow. Ya. Yes. Akinini itu. Akinini Nangka. Tuh. Nanti itu ya. Panjang dia. Iya, itu nanti. Oke, buat teman-teman spiritual journey, ini kisah dari Bang Heru tentang gunung Arjuno ya. Arjuno. Aku sih kepengen banget sih Bang buat belajar naik gunung, tapi masih ngumpulin nyali dulu. Nggak apa-apa. Ini yang penting mah badan sehat. Bisa. Badan sehat, makanan banyak, logistik oke, jalan. Abis kan banyak mitos-mitos kalau naik gunung tuh begini. Kita tambah lagi tadi kan, gak boleh pakai baju merah. Tapi itu emang ya sebenarnya gini, bukan masalah bajunya ya, kayak di Gunung Lawu baju hijau segala macam. Yang penting niat kita. Oke. Itu mitos. Ya kalau kita waktu itu Gunung Lawu buat tenda hijau nggak apa-apa, yang penting kan niatnya. Oke. Kalau kita menantang apa ya udah di sana gitu. Itu bukan menerapkan mitos, bukan. Yang penting niat kita baik, kita ada dengan alam, jaga dari istiadat, insya Allah aman-aman aja. Selalu oke ya? Iya. Karena gitu gue nggak setuju kalau gunung itu dibilang angker. Kalau gunung dikeramatkan ada, iya. Karena kita harus menjaga beberapa situs berbakala. Karena kita itu dirusak ya nanti anak cucu yang ya, kita nggak punya sejarah ya. Punya sejarah gitu maksudnya. Iya. Masa kan banyak yang bilang ya gunung itu angker. Iya, nggak setuju. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Kitanya yang bikin rusak alam itu. Oke nih teman-teman. Mau lanjut lagi dengan cerita-cerita Bang Heru, tetap pantengin terus channel Spiritual Journey. Nanti kita share di community mau gunung apa lagi yang dibahas. Oke, terima kasih untuk waktunya Bang Heru. Terima kasih udah mampir ke Spiritual Journey ya. Sama-sama. Oke teman-teman, jangan lupa mampir ke channelnya Bang Heru, di subscribe juga. Oke.
Aku Alia mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.